Bukan mobil Korea, bukan mobil Jepang, bukan mobil Inggris, Amerika, Eropa, bukan juga mobil Cina. Bener, ini adalah mobil Vietnam, yaitu VinFast yang mungkin teman-teman udah sempat lihat juga di IMS, di Gias, sudah sempat pameran beberapa kali. Dan sekarang kita udah dapat unit testnya gitu ya. Dan ini model termurah dari VinFast, VinFast VF5. Kita lihat ya, dia mobil ini bisa sejauh mana, karena mungkin mobil Vietnam kan nggak terlalu common kita dengar gitu ya. Iya, apalagi ini model termurahnya. Yang start dari 200 jutaan aja. Betul. Dengan syarat. Dan nanti kita kasih tahu syaratnya apa. Kita lihat langsung VinFast VF5. Selamat datang di Autofun Indonesia. Soal desainnya sendiri sebenarnya udah beberapa kali kita bahas juga. Waktu itu udah sempat di Gias di Vietnam, bahkan di Gias yang kemarin juga. Yang kemarin juga udah pernah kita bahas. Boleh cek videonya di sini deh. First impressionnya gitu, first looknya. Betul. Tapi mungkin kalau mau kita rangkum gitu, bagi dari kacamata gua, bahwa si VF5 ini punya gaya-gaya yang arahnya tuh mobil-mobil basic dari Eropa. Gitu. Iya, jadi kayaknya blend in gitu kalau di Eropa Timur ya. Kalau kita ngelihatnya Eropa Timur gitu, kayaknya mobil ini tuh gaya-gayanya tuh blend in. Betul. Gitu. Jadi dia mild looking, modern, tapi mungkin di era-era 2010 awal gitu ya. Agak jadul. Agak old school sedikit gitu ya, tapi ya masih stylish lah ya. Stylish dan ada sisi modernnya. Betul. Dan yang menarik nih, si dimensinya nih. Karena kalau kita lihat dari shape kan mungkin kelihatan kayak city car gitu ya. Tapi kalau kita lihat angka-angkanya dia tuh lebih besar dari itu gitu loh. Dengan panjang 4 meter kurang sedikit 3,9 sekian ya. Iya. Udah gitu lebar 1,7, tinggi 1,5. Secara dimensi packaging luar nih ya lebih gede dari bayangan kalian ketika ngelihat Agya, Brio dan segala macam di kelasnya gitu loh. Ini lebih panjang, lebih besar. Iya. Dan gaya-gayanya tuh memang arahnya ada arah ke crossover. Betul. Dan cladding hitam gitu kan. Jadi ya unik sih dari sisi visual eksterior gitu. Kayak sebuah hatchback yang didandanin sedikit ala crossover gitu. Tipis aja sih ini. Tipis-tipis doang gitu. Si cladding tipis. Bener, jadi ada, mungkin gitu. Secara ukuran itu memang dekatnya kayak ke Nissan Magnite, Toyota Race gitu. Ukurannya ada di arah situ loh. Ada di arah situ. Dan kalau misalnya kita comparing sama EV yang ada sekarang, mungkin paling dekat itu sama Netavi ya Ki, berarti ya. Akhirnya boleh dibilang gitu sih. Boleh dibilang Netavi atau EC3 gitu itu mepetnya ke sana. Mepetnya di arah situ teman-teman. Secara dimensi ya gitu, dan secara harga itu arah-arahnya di REV dan juga di Bingo gitu ya. REV antara REV sama dan Netavi Bingo juga sih gitu ya. Harga-harganya ada di arah-arah situ juga teman-teman. Iya. Jadi dari harganya itu start dari 200 jutaan dengan syarat harus ngambil paket subscription, di mana itu tuh ada pembagian berdasarkan jarak lagi nih. Jadi misalnya under 1.500 km nih sebulan, biayanya sekitar 900 ribuan untuk 1 bulan. Udah gitu antara 1.500 sampai 3.000 km, biayanya 1,5 jutaan. Terus lebih dari 3.000 km sebulan, biayanya 2 jutaan sekian gitu. Ya. Jadi ada syaratnya ketika mau ngambil angka di 200 juta. Betul. Jadi wajib untuk subscribe si baterainya sendiri. Sewa gitu teman-teman. Gitu, sewa. Jatuhnya. Sewa. Jadi tapi ada untungnya juga memang ketika kita subscribe itu, dari mulai battery health gitu ya sampai beberapa komponen pendukung itu kan masuk jadi tanggung jawabnya VinFast gitu. Jadi ketika turun gitu dayanya atau apa segala macam itu udah pure tanggung jawabnya VinFast, kita nggak usah pusing soal battery health. Ya walaupun secara teknisnya kita juga masih harus tahu lagi lebih lanjut ya. Betul. Untuk saat ini masih agak rancu. Iya. Ya anyway, ini juga mobil yang kita tes ini bukan mobil yang udah matang banget produksi untuk dijual. Jadi ini adalah masih prototipe yang lalu-lalu teman-teman, yang masih dipamerin di tempat-tempat lalu. Makanya mungkin ini belum sepenuhnya persis sama apa yang dijual gitu. Masih ada beberapa adjustment ya. Adjustment lah gitu.
Iya, Nah, tapi di samping itu kalau bisa juga dibeli tanpa paket subscription. Bisa. Di angka 300 jutaan. iya. Yang mana akhirnya ketemunya ke Netavi ya. Iya, Netavi, Bingo, sama REV yang paling tinggi sih lebih murah sih dia. Lebih murah gitu. Tapi ya untuk harga itu masih cukup menarik untuk kita cari tahu lagi. Anggap aja nih dari sekarang ya teman-teman, ini adalah sebuah LCGC di kelas mobil listrik gitu. Kita cari tahu seperti apa. Dan sekarang kita lihat dulu dalamnya deh ya. Yoi. Dalamnya baru nanti kita jalan, oke? Yes. Ini adalah interiornya VF5 dan bisa kalian lihat juga ini memang sebuah mobil yang sangat basic gitu Basic. ya. Iya. Visualnya basic gitu ya. Jadi kalau dari mata gue nih plain gitu. Iya. Untuk apa nggak terlalu banyak kesibukan. Betul. Tapi dari si material juga kelihatan material material keras semua gitu. Iya. Makanya kenapa tadi gue bilang anggap aja ini sebuah LCGC di kelas mobil listrik kecil. Iya, gitu dan kan? ketika disebut LCGC ya mobil murah, mobil listrik murah. Iya. Masuk sih. Ya ini merepresentasikan mobil murah. Serba plastik, terus kayak ini joknya fabric. Iya. Lucu sih, tapi sebenarnya si pattern-patternnya gitu ya. Setuju. Bagus gitu. Secara visual sih emang adem di mata ya, serba Adem di abu-abu mata. gitu kan, fabric enak gitu ya. Nggak norak juga. Betul. Gue juga melihat itu, dia tuh relatif lucu-lucu lah Iya. gitu si Shape-nya. shape-nya gitu, mobil basic yang lucu gitu. Terus materialnya sendiri tadi seperti dibilang, ini relatif semuanya serba hard plastik gitu. Hampir nggak ada yang dibungkus pakai misalnya bahan-bahan kulit Soft touch. sintetis gitu atau apapun itu, nggak ada bungkusannya gitu. Iya. Semua tuh relatif diekspos gitu, dibiarkan menjadi plastik keras. Tapi seenggaknya ada kayak sentuhan-sentuhan fabric di door trim juga. Ada. Nggak benar-benar basic yang murah banget. Iya, ya, gitu. nggak Kayaknya juga. nggak serendah itu. juga. Nggak serendah itu Dengan juga. layar digital gitu. Iya. Dashboard aja udah masih digital gitu ya. Mhm, Nggak yang jadi analog gitu. Betul. Nggak kayak BYD M6. Oh iya. Tapi enak kok itu mobil. Itu enak. Terus anyway, kalau ini penempatannya juga serba minimalis gitu ya Ki ya. Kayak besaran layarnya, displaynya itu kecil-kecil. Minimalis banget gitu loh. Jadi kayak kokpit nih di depan. Ini tuh cukup minimalis walaupun cukup informatif isinya. Iya. Gitu kan, ada dari mulai trip meter gitu kan. Average Average ada. Udah gitu di sini juga bisa ngelihat kalau kita handphonenya lagi connect pakai Bluetooth gitu. Iya. Nah, di sini tuh, Medianya juga, playernya. media playernya bisa kelihatan juga di sini. Itu ada vehicle info segala macam. Ya pokoknya sebenarnya informasi-informasi yang dibutuhkan ada di sini lah gitu di cockpit sini. Terus kita geser ke head unitnya. Ini juga tidak sebenarnya ya balik lagi karena ini mungkin mobil basic ya. Isinya pun tidak menarik. Iya, betul. Ya gitu-gitu Sebenarnya aja. gitu-gitu aja, biasa aja gitu teman-teman. Tapi berusaha menyimpan banyak kendali di balik sistem infotainmentnya. Iya benar. Jadi kan minim tombol juga nih, AC dalam situ. Iya. Udah gitu kontrol audio nggak ada tombol fisik sama sekali, jadi agak tersembunyi. Kayak mesti di slide gitu teman-teman. Nah ini nih, kalau mau ngatur audionya, sorry. Keluar. Ya gitu. Kontrolnya di situ, AC juga untuk arah semburannya. Lengkap sih. Lengkap. Cuman kontrolnya memang semua dari panel sini ya. Iya. Gitu. Memang minim tombol. Dan fitur-fitur lainnya ya udah buat media player aja sih kurang lebih. Betul. Pada intinya gitu ya. Kalau misalnya kita comparing sama EV Micro atau EV murah juga kayak Neta, Bingo, di head unit jelas lah dia bisa kasih yang lebih menarik ya gitu, kayak dari segi displaynya besar-besarannya. Iya kan, walaupun mungkin secara fungsi mirip-mirip aja, mirip-mirip, kurang lebih mirip, cuman ini memang tidak divisualisasikan dengan heboh gitu loh. Iya, Standar gitu aja, cuman secara fungsi ya sama aja lah gitu. Misalnya kita ulik kali Ki ya. Ada vehicle control nih di sini. Nah, di sini tuh bisa ngatur ini traction control ya. TCS bisa dinyalain, bisa dimatiin. Creeping mode juga ada anyway. Iya, biar jadi kayak feel berkendaranya kayak mobil konvensional. Iya. Rencananya. Jadi maksudnya tujuannya. Iya. Tujuan creep mode jadi ketika kita lepas gas masih maju, masih ada dorongan maju gitu, secara otomatis supaya dia nggak mundur lah ibaratnya gitu. Karena dia nggak pakai EPB, nggak ada auto hold, rem tangannya masih rem tangan model tarik gini.
Jadi ya si creep mode ini bakal kepake kalau kita terutama lagi berhenti di tanjakan ya. Lagi creeping. Creeping. Ya, buat bantuan naik. Buat bantuan naik. Walaupun nanti kita ceritain rasa creep mode-nya seperti apa. Terus ke bawahnya lagi ada regeneratifnya. Ya. Itu ada setelan high, low, dan bisa dimatiin juga. Ya, betul. Gitu. Terus ada drive mode. Drive mode itu nah, ada. Ini drive mode tuh menarik nih. Kalau ini kan bahasa Inggris nih. Coba ya. Itu kan tadi drive mode-nya ada apa? Ingat-ingat tadi sport sama eco. Oke. Kita settings, kita ganti bahasa Indonesia. Set. Kita kembali lagi ke si pengendalian kendaraan. Mode mengemudinya jadi olahraga eco. Translate-nya luar biasa ya. Eco-nya pakai K. Pakai K. Ego Julianto. Ego Julianto. Itu guru kita dulu waktu SMP. Terus ini sebenarnya harus di disclaimer juga sih bahwa udah diingetin dari waktu itu ini unit yang waktu dipamerin di IMS awal-awal gitu. Jadi masih prototype dan hal ini tuh akan di-adjust gitu loh teman-teman ketika versi yang dijual nanti gitu. Karena ini ya masih prototype ya. Ini unit yang prototype tapi boleh kita tes gitu loh teman-teman kalau kebayang. Terus dari sisi kualitas audio juga yang wajar sewajarnya aja, gitu. Sewajarnya mobil nggak bagus tapi dibilang jelek juga ya standar aja sih kalau menurut gue ya. Mobil dengan 4 speaker di kelas mobil LCGC gitu rasanya ya, moderate aja moderate gitu. Banget gitu. Cukup tapi sebenarnya secara fungsi ya teman-teman. Jadi kita udah kayak kepenuhin beberapa fungsinya kayak misalnya di media tadi kita bisa pakai Bluetooth gitu kan ya, bisa dengerin radio nih tuh ada USB juga, USB, radio, gitu. Jadi secara fungsi ya udah lumayan gitu sebenarnya untuk yang dasar-dasar. Terus kayaknya ini karena di sini ada menu telepon, ketika kita connect Bluetooth, tentunya kita juga mestinya bisa langsung ngobrol kayak gini nelpon gitu loh. Ada ininya lah, ada speakernya lagi gitu teman-teman. Dan yang pengen gue highlight juga ya sebenarnya dari mobil ini nih, mumpung masih di head unit, AC-nya dingin. Dingin AC-nya betul. Iya kan? Itu kemarin kita udah muter-muter lah ya. Terus pakai AC-nya tuh malam ngembun. Iya bener-bener. Karena gini loh, ada memang di beberapa kelas EV Micro atau mungkin yang sedikit lebih gedenya itu, gue merasa AC-nya nggak optimal. Betul, setuju. Ya kan? Setuju. Iya kan? Nah di sini tuh nggak, untungnya gitu. Bahkan mobil ini nggak pakai kaca film. Iya, tapi tetap dingin. Berasa adem gitu. Iya. Gitu teman-teman. Boleh sih. Boleh lah. Terus kita geser kali ya, kita ke bawah lagi dikit. Ada apa di bawah? Di bawah sini, ini tombol power nih di tengah. Oh iya. Ini buat nyalain, matiin tuh di sini nih teman-teman. Terus di sini ada central lock, hazard, udah simple. Ke bawahnya langsung tuas-tuas, iya selektornya. Yang modelnya ini juga nggak ada P-nya ya teman-teman. Nggak ada. Jadi RND. Jadi kalau misalnya berhenti parkir ya di N aja, tinggal kita tarik rem tangan gitu. Research and Development R&D. Terus ada power outlet 12 volt. Sebelah sini gitu ada soket USB juga. Ini bisa ngecas juga kok, kemarin gue nyobain. Iya, gue ngecas juga kok. Oh iya bener. Terus di sini ada slot-slot kecil yang bawahnya tuh karet gitu, jadi nggak akan ngewer-ngewer kemana-mana. Ini istilahnya dotet nih. Kayak produk apa ya? Kalau di Indomaret suka ada di depan. Apa ya? Apa? Kayak nugget tuh mereknya. Bawahnya? Ya karet. Jadi nggak gerak-gerak ya? Nggak gerak-gerak dan bisa buat naruh kayak kuncinya karena ini kan keyless gitu. Terus untungnya ada cup holder. Masih ada minuman gua nih. Ini ada cup holder nih. 2 biji ya? 2 biji, ya lumayan lah di mobil segede gini ada storage seperti ini tuh cukup kepake. Betul. Gitu. Jadi secara fitur sebenarnya apa yang kita sebut tadi kurang lebih ntar ada yang ketinggalan teman-teman ternyata. Kita balik lagi ke depan, ke setir lagi. Apa coba? Untuk sebuah mobil basic, ini lumayan nih, kontrolnya udah lumayan banyak di sini kan ya. Ada steering switch, audio switch ya. Betul, udah ada di sini buat memilih lagu, apa navigasi ke itunya, ke cockpit di sini. Udah gitu ada apa? Ada cruise control, ya kan? Lumayan nih di sini ada cruise control, ada shortcut buat telepon gitu, sama ini buat ganti-ganti mode di sebelah sini. Terus lampunya otomatis. Yep. Walaupun terlihat seperti lampu apa namanya saklar zaman dulu gitu ya, si cetek-cetekannya. Cetek-cetekan zaman dulu. Iya, tapi ada auto lamp. Jadi kita nggak usah pusing-pusing matiin atau nyalain lampu lagi, udah sesuai sama
intensitas cahaya dia otomatis nyala. Ya, jadi secara fitur mungkin boleh dibilang plus minus lah ya. Iya, plus minus. Rem tangannya masih begini, Iya. nggak ada auto hold. Tapi ya ada kayak misalnya cruise control, udah gitu serba layar. Jadi ya plus minus sih gitu si fiturnya. Setuju banget. Jadi memang si mobil ini kalau dari perspektif gue secara fitur itu sudah memenuhi buat kebutuhan hari-hari sih udah oke lah. Cukup gitu. sih. Cukup banget gitu di kelas. Gitu. Nah apa? Apa? Udah jalan kita ya. Nih kita jalan, giliran lo yang menilai Ki. Jadi kan gue sempat nyobain waktu itu kan. Iya. Nah, kemarin juga kita udah sempat muter-muter. Sekarang giliran lo menilai mobil ini deh. Gimana menurut lo? Ekspektasi mobil murah gitu ya. Buat sebuah mobil yang ya dari visualnya murah, dari material juga berasa ya cukup cheap lah gitu. Ternyata enggak. Untuk ride quality-nya nggak semurah itu. Setuju Ya kan, banget. jadi si bantingan suspensinya nih terutama dia tuh nggak berasa cheap gitu. Iya. Stabilnya tuh dapat gitu, nggak terlalu yang ngebuang. Berdirinya tuh ajak gitu, cukup ajak gitu. Dan dari handlingnya juga nggak yang payah gitu akhirnya. Iya. Walaupun bannya agak payah ya. Maksudnya Agak licin-licin gitu deh. Oh, agak licin-licin gitu. Tapi memang ketika udah di kondisi yang cukup ekstrim gitu sebenarnya. Mungkin memang ban untuk ekonomi juga kali ya. Iya. Cuman ya itu dari sisi handlingnya nih, bantingan-bantingan ketika kita ngelewat jalan yang agak bergelombang gitu. Fine sih buat buat gambaran mobil yang kayaknya mobil murah. Iya, gitu. di kelas entry level. Soal driving impression, gue juga punya impresi yang positif gitu terhadap mobil ini ternyata. Gitu. Karena ya itu tadi yang lu sebutkan satu-satu, dari mulai handlingnya cukup untuk di kelas mobil entry level, power juga kerasa cukup stabil lah ya untuk nyampe ke peaknya gitu ya. Cukup linear gitu, pelan-pelan tapi ngisi gitu tenaganya. Kan di gas juga lari gitu. Terus feel ketika kita gas itu, walaupun kita colek sedikit-sedikit, itu nggak seperti mobil listrik lain di kelas entry level yang kalau dipencet tuh biasanya langsung ngut gitu kan. Jadi ya peralihan dari mobil konvensional ke mobil listrik ya VinFast ini gitu sih, rasanya mudah untuk adaptasinya. Bener, kerasa kayak mobil normal jatuhnya. Gitu. Cuman ya memang karena nggak ada auto hold, gitu, nggak ada EPB yang rem parkir otomatis gitu. Jadi kondisi-kondisi ketika seperti ini nih, lagi macet-macetan gitu, misalnya agak nanjak, itu tuh kadang ada takut turun gitu. Iya, takut mundur. Iya. Dan memang ada pakai mode merayap, tapi mode merayapnya juga sebenarnya cukup lucu sih. Jadi pas dicobain agak aneh sih gue. Tuh. Inisial geraknya tuh narik gitu sih. Narik. Walaupun nggak kenceng, cuman ketika kita lepas rem tuh creepingnya tuh tiba-tiba gitu. Iya, lumayan kuat gitu tarikan si creeping mode-nya. Walaupun kalau misalnya kemarin gua tes sih pas creeping mode kita lepas nih, awal emang kerasa agak kuat gitu ya. Tapi ketika kita udah agak lepas lama, dia tuh ngurangin ya. Iya, speednya tuh kayak ngurangin gitu. Jadi nggak yang bener-bener narik akselerasi. Cuman dia mungkin emang tujuannya buat kalau misalnya kita lagi di tanjakan, dia punya power yang cukup untuk ngejaga si mobil ini nggak roboh ke belakang gitu. Iya kan? Ya, penggantinya auto hold lah ya. Penggantinya auto hold, walaupun balik lagi ketika di jalan datar rasanya itu cukup mengagetkan si creeping mode gitu, ketika kita lepas. Bukan pengganti auto hold, apa namanya tuh? Ada fitur yang bisa di mobil-mobil Matic tuh. Oh ini, apa namanya? Hill Start Assist. Pengganti Hill Start Assist boleh dibilang gitu kali ya. Jadi si creeping mode itu biar nggak glosor mundur gitu. Iya gitu. Terus nih, kita baru aja. Nah, itu kita baru lewat speed trap. Itu ngeredamnya tuh nggak murahan juga, teman-teman. Iya, fine. Fine banget. Kalau gini loh, mau kita bandingin sama EV-EV yang ada di kelas mikro, ada di kelas-kelas harga inilah gitu ya, yang kecil-kecil juga. Ini salah satu yang cukup baik gitu loh. Bahkan sedikit lebih baik. Akhirnya begitu, karena kalau kita lihat secara secara proporsi mobil lah gitu. Dia punya roda-roda yang lebih besar.
Udah gitu wheel track, wheelbase juga lebih mobil lagi lah gitu, lebih mobil lagi. Si dimensinya atau si footprintnya tuh lebih mobil lagi gitu. Iya. Jadi ya akhirnya memang untuk feel berkendaranya juga lebih baik sih menurut gua untuk di rentang harga dia ya. Iya, banget sih, banget. Gua hampir nggak ada impresi negatif untuk driving experience-nya ya. Iya. Untuk dan ekspektasinya adalah di kelas EV yang kecil-kecil, murah. EV terjangkau. Teman-teman. Ini salah satu yang oke banget. Nah, tapi ya adalah 1-2 hal yang kurang serk gitu. Contoh pedal-pedalnya nih. Oke, feel gasnya ini cukup natural gitu ya, kayak mobil konvensional. Cuman emang berasa kayak naik mobil konvensional. Karena bergetar sih. Iya. Saat pedal itu ada kayak vibrasi gitu. Ke kaki itu ada gitu sih rasa itunya. Bukan getar yang gila-gila amat. Enggak, juga. tapi berasa kayak ada mesin yang berputar gitu. Iya, benar. Mungkin fan-nya atau ya cooling fan-nya mungkin ya, atau dari ya komponen elektriknya gitu. Contohnya nih ya. Dan itu memang benar-benar kerasa ketika kita udah berhenti. Ini kan kita di lampu merah nih. Iya. Berhenti gitu kan. Nah, di kaki berasa nih. Zing. Kayak naik mobil bensin gitu ya. Dan kalau kita diem, ada gitu sih suara. Zing. Suara-suara dari motor elektrik tuh sama ya komponen-komponen listrik itu tuh ada gitu ya masuk. Entah dari kompresor AC juga gua nggak tahu ya. Iya. Cuman tapi seakan-akan itu tuh jadi kayak ada mesin konvensional gitu di mobil ini. Betul, gitu sih. Betul. Terus soal baterainya sendiri nih gimana Ki? Berapa? Oh ya, baterainya itu dia pakai 29,6 kWh LFP ya, Mi. Ya. Yang diklaim berdasarkan klaim itu bisa sampai 260 km range-nya NEDC. NEDC yang optimistik ya? Optimistiknya 260 km, walaupun di MID mungkin ya 250-an lah ya. Ya bisa jadi ya. Dan kalau gua bacain ya nih ya hasil tes kita ya Ki. Jadi teman-teman, hasil tes kita kemarin kita sempet jalan sekitar berapa ya, 60-an kilo ya kemarin tuh sampai malam-malam dengan kondisi Jakarta yang stop and go, macet, kosong, pulang kantor ya pokoknya keliling-keliling kota lah. Itu tuh hasilnya kalau kita bagi dari 89% dari 90% habis ngecas ke berapa persen ya kemarin tuh ya? Sekitar 70-an ya kurang lebih. Iya. Pokoknya menghasilkan rata-rata konsumsi daya itu di sekitar 8 kilometer per kilowatt hour, teman-teman. Dan 8 kilometer per kWh ya. Iya. Terus perjalanan kemarin itu kan kita lanjutin lagi. Jadi total tripnya setelah ngecas di sampai 90% itu kurang lebih 113,6 km ya Ki ya, trip kita. Yang mana itu makan baterai sekitar 37%. Ya kan? Yeah. Karena sisa presentasi baterainya sisa 53%. Dan kita hitung-hitung kalkulasi kurang lebih berarti konsumsi rata-ratanya 7,24 km per kilowatt hour. Yang mana itu tuh gaya nyetirnya kita bejek-bejek tuh dari tadi karena kita tracking mobil ini, nyobain speed kencangnya seperti apa, di kick down segala macam. Ya pokoknya inefisien lah gitu gaya mengemudinya, itu dapatnya 7,24 km per kilowatt hour teman-teman. Jadi rentangnya di 7 sampai 8-an yang mana itu angka sangat normal untuk kelas-kelas EV kayak gini. Iya betul. Dan disclaimer juga gitu. Mungkin karena mobilnya bukan mobil produksi ya. Jadi ibaratnya masih prototipe-nya gitu. Kemarin kita juga ada kendala pas saat ngecas ya Mi. Iya. Jadi si mobil itu nggak mau ngecas sampai 100%. Iya, dan gua nggak tahu kenapa itu. Mentok di 90% mentok, udah nggak mau diapain. Kita cari settingannya juga nggak nemu gitu. Untuk biasanya kan ada limitnya ya, limit. Mobil itu bisa ngeset limit charging ini. Tapi di sini tuh nggak ada gitu, di bagian EV hanya nunjukin persentase aja gitu. Jadi ya kita ngitungnya ini mungkin perhitungannya disclaimer aja ya. Estimasi lah gitu ya. Iya, estimasi yang bisa kita ukur dari persentase baterainya sendiri. Karena kan baterai itu kita bisa ngeliat persentasenya berapa persen. Ketika mobil bensin kan kita hanya bisa lihat
ukuran jarum gitu. Iya, gitu. Gitu, Cing. Jadi ya itu dia yang kita bilang tadi ya, mobilnya adalah mobil prototipe yang sempat dipamer-pamerin, tapi kali ini kita tes gitu. Iya, kita bawa. Sementara versi produksinya katanya belum datang tuh. Nanti tetap CBU sih sejauh ini katanya. Iya, karena pabriknya belum jadi ya. Iya, pabriknya belum jadi. Gitu. Terus So far, duduk. Nah itu, mau gue bahas. Iya. Duduk-duduknya gimana di belakang, Mi? Oh, di belakang dulu. Di belakang sebenarnya ini karena ukurannya cukup besar ya ketimbang EV kecil. Kita ruang kakinya sisanya masih banyak gitu ya ke depan dengan Ke depannya ya? dengan lu kan 170 cm. Nyetir lo udah enak kan duduknya di sini. 172 gua. Hah? 172. 172. Udah enak nyetirnya, kakinya ini masih sisa segini nih. Kurang lebih si legroomnya. Masih kelihatan lega juga, roomy juga di atasnya. Iya, headroomnya bagus ya? Headroomnya bagus di sini. Cuman si duduknya ya memang karena dasar mobil listrik ya, dia tuh ngangkat gitu lantainya. Jadi kita tuh posisi duduknya tuh agak ngejongkok. Si ketek kaki kita itu nggak nempel sama si bangku bawah sini gitu. Karena ya jongkok gitu, ininya tinggi lantainya. Gitu. Lantainya tinggi, joknya rendah. Jadinya lesehan. Enggak sih, enggak sejauh itu. Terus si bangku belakangnya ini sebenarnya fine aja, cuman mungkin cushionnya tuh agak ada bagian yang terlalu lembut ya. Tipis jadi, gitu rasanya. Nopangnya itu nggak sempurna, nggak bener-bener nopang yang kokoh gitu ya. Tapi di lain sisi mau dibilang comfort pun enggak juga gitu. Jadi hanya sekedar cukup, yang penting cukup orang dewasa untuk duduk di sini, masih ada seat beltnya. Dan ya udah masih bisa berpergian berempat orang dewasa, bahkan mungkin berlima kalau mau dipaksa-paksain di sebelah sini. Itu masih bisa, masih muat, tapi dengan comfort yang mungkin tidak optimal ya gitu. Walaupun di tengahnya udah ada headrest juga nih untuk si orang yang duduk di sini. Kalau di depan sendiri gimana gitu? Depan sendiri ya joknya, kalau depan sih justru menurut gue joknya ini ya dimensinya bagus sih. Bagus. Dalam arti ya panjang gitu sih joknya. Untuk tinggi-tinggi gue yang 172 cm plus gitu. Si kaki itu memang ketopang gitu ke ujung jok. Meski lantainya memang terasa tinggi sih. Di depan pun sebagai pengemudi. Terus dari posisi duduk nggak canggung. Tapi normal aja gitu. Bukan yang enak banget, nggak juga gitu. Cuman minimal nggak canggung. Dan setelan, kan ini nggak ada teleskopiknya ya, hanya tilt aja. Tapi minimal jangkauannya tuh setir, pedal, udah gitu dengan joknya udah pas gitu. Untuk preferensi gue ya. Jadi tangannya masih bisa gini, udah gitu semuanya terus terjangkau gitu kan. Ya pas aja duduknya, bukan yang enak banget enggak. Cuman ya oke lah. So far gitu duduknya. Dan tadi gue bilang juga headroomnya, ya di mobil ini headroomnya cakep sih. Cakep. Hitungannya ya. Lihat. Ini 172 plus nih. Iya. Plus 5 kali plus 6. Iya. Masih sisa jauh. Gitu. Iya, tapi itu sih ketika nyetir itu rasanya tuh nggak kayak tiba-tiba naik mobil listrik yang aneh. Iya kan? Iya. Maksudnya kita perlu adaptasi rasa ketika kita naik REV misalnya. Ketika naik Bingo, ada sesuatu yang kayak berbeda dari kita habis naik mobil konvensional, mobil bensin gitu. Misalnya katakanlah LCGC, beda kan rasanya. Si format duduknya apa segala macam. Nah ini tuh ya udah aja kayak naik LCGC gitu loh. Kayak naik mobil konvensional normal. Akhirnya begitu. Iya kan? Kayak naik LCGC ya. Iya kan? LCGC elektrik. Betul. Low cost green car. Low cost iya, green car iya. Iya. Katanya sih green car ya. Greennya ya. Mobilnya iya kali. Mobilnya iya, sumber listriknya ya mungkin tidak green. Pada intinya sih dari sudut pandang gue sebenarnya si VinFast spesifik yang VF5 ini sebenarnya bisa banget untuk bersaing sama kompetitor yang udah ada sekarang nih gitu. Misalnya udah menguasai pasar gitu. Bisa jadi alternatif gitu si mobil yang satu ini. Iya, bisa jadi pilihan alternatif. Bahkan untuk dari segi comfort gitu ya, sama handlingnya segala macam, suspensinya itu ini oke lah gitu. Ya, sebagai
mobil dengan model kelasnya tuh kelas-kelas basic gitu ya. Iya. Yang cukup mengejutkan memang dari ride quality-nya. Iya, si betul. mobil ini. Ya menarik gitu dari ride quality-nya tuh ternyata enak juga nih si mobilnya. Jujur aja gue agak sebelah mata awalnya gitu ya pas ngelihat ini, betul. apalagi yang murahnya kayaknya enggak lah gitu kan. Ternyata justru lebih positif daripada yang udah ada di harga segitu gitu. Iya. Gitu loh teman-teman. Ya kalau teman-teman sendiri gimana? Iya. VinFast VF5 ini menurut kalian sip atau skip nih? Iya, silakan komentar di bawah. Dan anyway, ini kan mobil masih prototipe, siapa tahu nanti ke depannya lebih disempurnakan untuk improve. edisi yang diproduksi massal nanti di Indonesia. Dari sisi bahasanya gitu kan. Segala macamnya. Terlepas dari kekurangan dan kelebihannya, silahkan komentar di bawah. Thank you udah nonton Autofan Indonesia. Kalau mau nonton motor bisa di Motovan Indonesia. Kalau mau cek berita lebih lengkap bisa ke website kita di autofan.co.id. Oke. Saya Ahmad Karim pamit. Saya Helmi Friende pamit. Ciao. Ini belum video terakhir? Belum. Oh, nanti ya berarti. Ciao. Ciao.